Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini ada program kerjasama antara Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia dalam program Studi Abroad Around the World. Dan narasumber saya saat ini pendengar adalah Mas Afiq Rahman selaku Presiden HPMI Yordania dan sudah terhubung nih dengan kami Voice of Indonesia. Halo, Mas Afiq, apa kabar? Halo Mbak Dora, salam kenal. Saya Afiq Rahman dari Yordania. Selamat pagi waktu Yordania Mbak Dora. Halo, salam kenal juga nih Mas Afiq ya, saat ini sedang ada di Yordania. Mungkin bisa kenalkan diri dulu nih Mas Afiq, dan di sana saat ini sedang studi apa dan dalam program sarjana atau master kah? Oke, terima kasih Mbak Dora atas kesempatannya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Afiq Rahman, asal dari Aceh. Sekarang saya tengah mengambil jurusan fikih dan usulnya di Applied Science University of Jordan. Juga sekarang saya sedang diamanahi sebagai presiden di Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Yordania. Oke. Keren nih ya. Ini Aceh di mana nih tepatnya? Kampungnya nih Mas Afiq? Ya. Kalau teman-teman tahu Kopi Gayo, nah saya tinggalnya di Aceh Tengah. Ya, Oke, Aceh Tengah ya, masih di tengah. Saya agak ke bawah nih, ke Tenggara kalau saya. Oh iya. Senang ketemu temen nih, satu kampung ya, satu provinsi lah ya kalau bisa dibilang ya. Lalu menarik juga nih, kita pengen tahu ya alasan Mas Afiq juga kenapa akhirnya memilih Yordania nih untuk melanjutkan studi, karena nggak umum ya, biasanya kan ke negara tetangga seperti Australia, Singapura, atau kalau mau jauh langsung ke Eropa gitu. Oke, izin saya menjawab ya Mbak ya. Oke, silakan. Sebelumnya saya mondok di Banda Aceh. Jadi backgroundnya saya tuh pesantren. Oke. Dari mulai SMP sampai SMA, alhamdulillah saya ngambil kelas tahfidz juga di pondok pesantren. Setelah itu saya mikir nih mau lanjut kemana gitu kan, apa ya yang paling cocok buat diri saya dan passionnya saya gitu. Nah, alhamdulillah saya cari informasi dari beberapa negara di Timur Tengah dan saya memilih Yordania seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa saya memilih Jordan? Ada beberapa alasan gitu. Yang pertama, Jordan merupakan salah satu negara di Ardus Syam, yang mana buminya diberkahi. Dulu para nabi, sahabat pernah tinggal di sini dan ada juga yang wafat di sini. Juga sampai sekarang kita masih banyak nih menjumpai para pewaris-pewarisnya seperti para ulama. Terus ada juga peninggalan-peninggalan, kita bisa mengunjunginya dan menapak tilas di Yordania sendiri. Nah, yang kedua, negara Yordania ini termasuk negara yang aman meskipun bersebelahan dengan negara-negara yang tengah konflik. Contohnya seperti Suriah, Palestina, Irak, Yaman, dan lain seperti itu, Mbak Dora. Sampai saat ini masih aman ya, karena kan untuk Palestina sendiri saat ini sedang ada konflik begitu. Yordania aman ya, Mas Afiq ya? Iya, alhamdulillah Yordania sendiri aman, meskipun ya Yordania memang perbatasannya langsung dengan Palestina, tetapi berbeda dengan daerah Gaza seperti itu. Yordania sendiri perbatasannya dengan Allenby. Kalau kita mau ke Palestina tuh bagian Yerusalem, kita cukup menempuh perjalanan sekitar 2 jam, itu kita udah bisa sampai di Masjidil Aqsa gitu Mbak Dora. Wah, seru ya, jadi bisa sekaligus jalan-jalan ke negara tetangga ya kalau lagi Iya, aman. betul. Alhamdulillah
saya pada tahun Heeh. 2022 berkesempatan menemani mantan menteri Mm-mm. ke Yerusalem. Alhamdulillah untuk kondisinya di sana aman, tetapi ya kita merasakan di mana negara itu dijajah oleh Zionis laknatullah alaih, seperti itu Mbak Dora. Oke, jadi luar biasa sekali nih bisa main ya ke Masjid Aqsa ya, luar biasa sekali. Lalu untuk teman-teman di atau juga ya dari Mas Afik sendiri sampai saat ini perbatasannya masih ditutup dengan Palestina ya? Yep. Informasi terakhir Mm-mm. perbatasan sendiri masih ditutup. Jadi pemerintah Yordan pun ketika ingin mengirimkan bantuan ke Mm-mm. Gaza itu melalui perbatasan Rafah, melalui jalur Mesir gitu Mbak Dora. Oke. Oke. Jadi nggak langsung lewat jalur Yordania ya, tapi justru lewat Mesir nih ya. Untuk mungkin Iya, lebih tapi ini lebih aman, Hah? ada Ada info? informasi bagus nih dari Yordania. Mhm. Jadi karena kemarin ketika pemerintah mau masukkan bantuan itu sulit, jadi saya mendapatkan satu berita baik gitu dari Jordan, bahwasanya para tentara Yordan itu mengirimkan bantuan langsung melalui jalur udara, di mana bantuannya itu diturunkan memakai terjun payung gitu, Mbak Dora. Itu Karena lewat perbatasannya saja. yang lewat perbatasan langsungnya itu ya? Iya, langsung Oke. di atas Gaza gitu. Tapi itu harus janjian dulu ya, jangan sampai nanti nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba dikiranya bom atau apa. Iya. Oh gitu tuh luar Oke, biasa sekali. Itu dari oke. pemerintah Yordania sendiri ya? Iya, betul, Mbak Dora. Oke. Tapi yang penting itu kita dengar kalau teman-teman di Yordania itu aman ya, karena kan ini perbatasan langsung dengan Palestina. Lalu untuk Iya. teman-teman PPI sendiri di sana itu ada berapa orang sih, Mas Afik? Oke. Sekarang jumlah mahasiswa kita di Yordania itu ada 740 mahasiswa. Yang mana kita di sini tinggal di 3 kota, yaitu di ibu kota sendiri saya di Amman, ada juga yang di Irbid dan di Mu'tah. Nah, dari 3 kota ini ada 6 university yang direkomendasikan oleh Yordania. Seperti itu, Mbak Oke. Dora. Dan teman-teman ini yang 740 ini semuanya full beasiswa atau bayar juga nih, Mas Afik? Nah, bedanya di Yordania dan Mhm. negara-negara lain, Yordania ini full mandiri untuk biayanya. Jadi kalau beasiswa itu biasanya ada, tapi mereka ada eh, kayak apa tuh namanya kaderisasi dari Mhm. Indonesia, dari pondok pesantren ataupun ada dari lembaga-lembaga Indonesia yang memberikan mereka beasiswa seperti itu. Oke. Tapi 98%-nya itu biaya mandiri di sini. Mahal nggak ya, Mas Afik kalau bayar mandiri nih? Nah, jadi untuk biaya hidup di Mhm. Jordania sendiri itu beda di setiap kotanya. Untuk di kota Amman, dia untuk biaya bulanan kita biasanya ngehabisin 4 sampai 5 juta. Itu untuk biaya akomodasi, untuk jajan, untuk jalan-jalan seperti itu, Mbak Dora. Dan Mm, 4 sampai lain-lain. 5 juta. Iya. Dan untuk di kota Irbid itu kita cukup apa tuh namanya dengan biaya 3 sampai 4 juta, dan yang terakhir itu ada di kota Mu'tah. Nah, di sana itu lebih murah karena sewa apartemennya juga murah banget, beda dengan di ibu kota gitu. Yang jadi perbedaannya salah satunya itu Mbak Dora, sewa apartemen, bahan-bahan makanan, kayak di restorannya juga beda antara Oke. hidup di kota dan hidup di daerah lain, seperti Oke. itu. Tapi cukup lumayan ini ya, tidak terlalu mahal ya, 4 sampai 5 juta sudah di kota aman nih, ibu kotanya sendiri ya. Iya, kalau menurut kami itu normal, dimana kita di Jakarta pun kalau kuliah di sana juga habisnya segitu juga ya Mbak Dora ya. Kayaknya lebih ya kalau Jakarta. Soalnya lebih banyak coffee shop di Jakarta ya.
Betul. Jajan bobanya lebih banyak jajan boba. Iya. Di sini kita kalau Hmm, mau jajan tuh nggak serela, nggak kurang enak dia, nggak ada warung Indonesia, nggak bukan oke. nggak ada makanan yang cocok Hmm. ataupun yang sesuai selera kita gitu, Madura. Oh, jadi Jadi ya, rata-rata makanannya aduh. makanan Timur Tengah begitu ya? Iya, heeh. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ada beberapa restoran Indonesia juga Hmm. yang udah buka di sini, di mana teman-teman kalau lagi mager masak gitu kan, capek pulang kuliah, bisa ambil catering ataupun langsung bisa datang ke restoran Indonesia itu sendiri. Di mana itu? Di Aman atau di mana? Iya, di setiap Oh, di setiap. daerahnya alhamdulillah sudah ada gitu, Mbak Dora. Harganya gimana tuh restoran Indonesianya? Eh, Nih, kalau contoh ya, kita Heeh. makan satu porsi pakai Ayam. ayam, pakai Mahal ya? ditambah teh manisnya nus dinar Hmm, sekitar 10.000. 70.000. Gitu, kurang kurang lebih segitu Mbak Dora Kayaknya kalau mending mending masak deh ya. iya, kalau saya sendiri sama teman-teman Heeh. rumah seringnya kita belanja, habis itu ayamnya kita ungkep sendiri, habis itu Hmm. nanti tinggal digoreng, habis itu bisa langsung makan gitu. Iya, betul tuh. Simpel-simpel aja. Lebih lebih murah lah ya, apalagi untuk pelajar. Tapi untuk Ya. bahan-bahan kebutuhan pokok sendiri atau mungkin kan kita kalau di Indonesia kan ada ya bumbu-bumbu tertentu begitu kan, itu mudah didapat di sana. Oke. Untuk sembako sendiri di sini kita bisa dapatin ya kurang lebih sama juga kayak Indonesia, Mhm. tapi ada beberapa kayak contohnya nih daun serai, daun salam. Nah, itu di sini nggak jarang dan nggak ada, susah kita temuin. Nah, teman-teman biasanya itu just tipin dari Indonesia Oh. ketika ada yang balik, ada yang sedang liburan, Hmm. kita pesenin nih contoh kayak bumbu-bumbu yang instan juga Hmm. kita pesen ya, dibawa ke Jordania. Oke. Seperti itu. Jadi belum ada ini ya, belum ada kayak toko-toko Asia begitu ya untuk yang jual bumbu-bumbu begitu. Nah, untuk toko Asia sendiri ada, tetapi ya harganya cukup mahal gitu kan. Kalau kita hitung-hitung ya mendingan Just tip. dikirim dari Indonesia. Mending nitip ya, mending Kalau lagi nitip. kepepet. Iya, betul. Iya. Lalu ini Oke. itu kan ngobrolin soal bertahan hidup begitu ya di Yordania nih. Iya, Lalu untuk studinya sendiri di sana nih berarti teman-teman menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Arab ya? iya, betul sekali Mbak Dora. Kita di sini pakai bahasa Arab, di mana ketika di kelas itu dosennya menjelaskan pakai bahasa Arab. Tetapi, nah, ini yang harus teman-teman tahu nih. Dosen di sini tuh nggak sepenuhnya memakai bahasa Arab fusha. Hmm. Nah, ada dua bahasa Arab yang dipakai, itu bahasa Arab fusha dan bahasa Arab Amiyah atau Hmm. bahasa Arab lokal Jordania sendiri. Nah, di mana teman-teman ketika sampai di Jordania, kita harus belajar juga nih eh, bahasa lokalnya. Contoh kalau bahasa fusahanya menanyakan kabar, kaifahaluk. Nah, gitu. Kalau bahasa amiyahnya atau bahasa lokalnya, shilonak, kif halak. Nah, gitu, Jauh sangat sekali berbeda. ya. Iya, lumayan. Tapi insya Allah selama teman-teman berusaha untuk mencari tahu, Hmm. teman-teman terus belajar, insya Allah bakalan bisa kok. Nggak usah takut. Tapi secara umum apakah masyarakat di sana tahu ya bahasa ininya, bahasa formalnya gitu apa memang tidak tahu beda banget ya untuk bahasa sehari-hari di masyarakat setempat? Nah, seharusnya Mbak Dora, Heeh. bahasa Fusha inilah yang dipakai ketika di forum Oke. formal seperti itu. Tapi terkadang dari dosen-dosen sendiri karena sudah terbiasa memakai bahasa Amiyah ini, Hmm. dia juga terbawa gitu ketika menjelaskan pelajaran. Untuk kita bersosialisasi dengan masyarakat lokal, Hmm. itu emang kita dituntut untuk memakai bahasa Am ya. Amiyah. Ya. Mereka itu paham kita
ngomong pakai Bahasa bahasa fusha. fusha, tetapi untuk menjawab itu mereka sedikit Oke. kesulitan karena nggak terbiasa ya. Contoh kayak kita di Indonesia ya, udah biasa pakai bahasa gaul gitu kan. Ketika disuruh formal ya, aduh kok kaku ya gitu. Iya Gitu benar-benar, kurang lebih. tapi bisa lah ya kalau kita mau berusaha untuk belajar pasti bisa. Ya Mhm. ketika baru nyampe di sini itu kan ada nusliro ايش بدك كمان اي شيء gitu. Saya bingung orang ngomong apa ya, saya cuma nanya harganya berapa gitu. Terus saya ulang lagi, ya Amme, lau samah, ya paman, coba ulangin dong gitu kan. Hmm. Baru dia ulangin lagi, dia ternyata paham kalau saya tuh masih baru di sini, Hmm. baru dia ngomongnya pelan-pelan gitu. Saya Oke. catat nih apa yang dimaksud ini bapak gitu kan. Saya catat sampai sekarang tuh kalau ada kosakata baru, istilah-istilah baru saya catat. Dan eh, satu kelebihannya lagi, di sini kan kita bisa langsung mempraktekkan Hmm. bahasa itu ya Mbak Dora ya dalam sehari-hari. Di situ satu hal yang sangat mendukung kita untuk bisa cepat apa tuh namanya belajar dan bisa bahasa Arab Oke. gitu Mbak Dora. Tapi ini menjadi salah satu persyaratan nggak sih kalau mau kuliah di Yordania harus bisa bahasa Arab? Biasa kan ada, kalau bahasa tuh ada sertifikasi, ada sertifikat bahasanya kan. Misalnya kalau Inggris ada TOEFL-nya atau ada IELTS-nya. Kalau di sana ini ada keharusan nggak bisa bahasa Arab di Yordan? Oke, kita masuk mungkin ke sistem perkuliahan Mhm, gitu, mhm. Mbak Dora ya. Jadi di awal kedatangan, teman-teman itu wajib mengikuti ujian kemampuan bahasa Arab. Oke. Nah, di mana di situ teman-teman bakalan diuji ilmu nahunya, Hmm. ilmu sarafnya, dan lain-lain. Ketika teman-teman tidak lulus ataupun nilainya kurang dari yang diharapkan oleh universitas, Mhm. teman-teman wajib mengambil 1 atau 2 semester untuk mengikuti kelas bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, di situ kita juga bisa saling sambil apa tuh namanya beradaptasi dengan keadaan di sini. Ya, ya sembari apa tuh namanya belajar bahasa, kita juga pelan-pelan lah untuk langsung mempraktekkan bahasa itu sendiri gitu. Oke. Persyaratan Hmm. lainnya seperti biasa aja ya, kayak misalnya persyaratan nilai dan lainnya ya. Ada persyaratan Iya. lain nggak yang berbeda, Mas Safi? Nah, jadi kebanyakan memang teman-teman yang belajar di Yordania itu backgroundnya dari pesantren, Mbak Dora. Yang mana mereka udah punya apa tuh namanya eh, bekal gitu di bahasa Arab. Jadi sampai sini bisa langsung melanjutkan mata kuliah yang harus mereka ambil. Eh, untuk persyaratan lainnya seperti ijazah yang harus diterjemahkan dulu dengan eh, penerjemah tersumpah dan harus ada cap dari Kemenkumham seperti itu Mbak Dora. Yang mana kita di setiap semester 1 dan semester 2 membuka kesempatan untuk teman-teman di Indonesia yang mau belajar ke Yordania. Di sini juga banyak kok opsinya dan jurusan-jurusannya seperti itu. Oke. Jadi rata-rata jurusan yang diambil itu untuk apa ya, kajian Islam ya gitu ya. Tidak ada, misalnya ada nggak sih yang ngambil misalnya ekonomi atau mungkin Ya. hubungan internasional atau mungkin psikologi, manajemen gitu, Mas Afik? Oke, eh, 80%-nya teman-teman di sini ngambil Oke. ilmu syariah Islam, seperti hadis, seperti saya ngambil fikih dan usul. Ada juga yang ngambil jurusan umum seperti hubungan internasional, bisnis, habis itu apa tuh namanya teknik nuklir. Serius ada yang ambil teknik nuklir?
Iya, ada Mbak Dora. Serius, Mas? Dan jurusan betul, kedokteran juga ada. Oke, luar biasa. Banyak kok opsinya. Jadi kan ini kesempatannya terbuka ya. Banyak orang berpikir oh kalau ke daerah-daerah Timur Tengah gitu untuk sekolah rata-rata untuk ambil ilmu atau kajian Islam ya. Ternyata masih banyak juga jurusan lain yang bisa diambil begitu ya. Tadi yang Iya, seperti betul. Mas Afik sampaikan. Nah ini pertanyaan terakhir saya nih. Seandainya ada teman-teman di luar sana nih teman-teman yang tertarik mau kuliah di Yordania, hal apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Oke, tentu sebelum dan alhamdulillah Yordania ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya negaranya aman seperti itu Mbak Dora. Oke Mas Afik, terima kasih nih, ngobrolnya seru banget ya, tapi karena waktu juga yang terbatas nih. Terima kasih ya untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Salam untuk teman-teman di sana nih, tentunya di Yordania. Semoga aman sentosa senantiasa di sana ya, karena tempatnya ini luar biasa ya di Yordania, dikelilingi tempat-tempat konflik. Tapi saya percaya pasti aman dan sukses selalu nih untuk studinya ya, Mas Afik ya. Oke Mbak Dora, terima kasih kembali. Terima kasih juga atas kesempatannya. Yuk, semoga kita bisa ketemu nanti di lain waktu. Insya Allah teman-teman juga yang ingin berkuliah di Yordania bisa langsung kontak ke Instagramnya HPMI Yordania sendiri. Oke, Oke, terima kasih Mas Afik. Sukses selalu. Sampai bertemu di lain ya. kesempatan. Sampai jumpa Mbak Dora. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.